Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi perubahan wujud benda. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, di hadapan kalian ini ada seorang anak yang sedang memperhatikan es batu yang ia masukkan ke dalam gelas. Pernahkah kamu memasukkan es batu ke dalam air di gelas? Nah, ketika kalian memasukkan es batu ke dalam gelas, apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Ya, ketika kamu memasukkan es batu ke dalam gelas, maka yang akan terjadi adalah es batunya akan mencair dan akan menyatu dengan air yang ada di dalam gelas tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda-benda yang kita temui tersebut memiliki wujud yang berbeda-beda. Namun, meskipun hanya memiliki 3 wujud, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungannya. Apa saja ya perubahan wujud benda tersebut? Berikut ini adalah perubahan dari wujud benda. Seperti yang kalian ketahui, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan wujud yang pertama adalah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kemudian, sebaliknya, perubahan wujud dari padat ke cair ini disebut dengan mencair. Perubahan wujud yang berikutnya adalah dari cair ke gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, perubahan dari gas menjadi cair ini disebut dengan mengembun. Perubahan wujud yang berikutnya dari padat ke gas. Perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Dan kebalikannya, perubahan wujud dari gas ke padat ini disebut dengan mengkristal. Jadi ini ya perubahan wujud benda yang ada di sekitarmu. Perubahan wujud pertama yang akan kita bahas adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, peristiwa membeku ini terjadi karena adanya penurunan suhu. Contoh peristiwa membeku di dalam kehidupan sehari-hari yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer. Air tersebut tadinya adalah benda cair. Ketika dimasukkan ke freezer, air akan mengeras dan menjadi benda padat. Kemudian, lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Ya, ketika memanaskan lilin, lilinnya akan mencair. Namun, lama-kelamaan, lilin yang mencair tersebut akan kembali membeku. Dan yang berikutnya, coklat batang yang kembali membeku setelah meleleh ketika dipanaskan. Peristiwa perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Jadi, kebalikannya dari membeku ya. Pemanasan benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Contoh dari peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah mentega yang meleleh ketika dipanaskan. Mentega adalah benda padat. Ketika dipanaskan, mentega akan mencair.
Kemudian coklat batang yang meleleh ketika dipanaskan. Contoh berikutnya, besi yang mencair saat dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, dan lilin yang meleleh saat dipanaskan. Perubahan wujud yang berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Berikut ini adalah contoh peristiwa menguap. Yang pertama adalah air yang mendidih. Air yang dipanaskan dengan api kemudian mendidih, jika dibiarkan terus-menerus, maka air ini akan habis lama-kelamaan. Hal itu disebabkan karena cairan ini, air ini yang mendidih, ini terus menguap dan airnya berubah menjadi uap. Kemudian, bensin yang dibiarkan terbuka. Bensin yang dibiarkan dalam wadah yang terbuka ini lama-kelamaan akan habis karena bensinnya menguap. Dan contoh peristiwa berikutnya adalah menjemur pakaian. Ketika menjemur pakaian, pakaian tersebut basah. Nah, karena dijemur di bawah sinar matahari, air yang ada di baju tersebut menjadi menguap hingga bajunya menjadi kering. Berikut ini adalah cara untuk mempercepat penguapan. Yang pertama dengan dipanaskan, kemudian dengan memperluas permukaan zat cair, dan mengalirkan udara pada permukaan zat cair, serta mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Peristiwa perubahan wujud berikutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dan peristiwa yang berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Berikut ini contoh dari peristiwa menyublim. Nah, contohnya adalah kamper. Jika dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan kampernya akan habis. Nah, hal tersebut karena kamper yang tadinya benda padat ini menyublim menjadi benda gas. Ya, contoh berikutnya adalah es kering yang berbentuk padat. Ini juga kalau dibiarkan lama-kelamaan akan habis karena es keringnya menyublim menjadi gas. Kemudian, contoh dari peristiwa mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal adalah peristiwa pembentukan kristal es dari uap air. Dan contoh berikutnya adalah peristiwa pembentukan garam dari uap air. Sekarang perhatikan gambar es yang ada di hadapan kalian ini. Pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi dengan dinding gelas saat kalian meminum minuman yang dingin? Ya, jika kalian perhatikan, dinding gelas kalian tampak basah. Mengapa ya hal tersebut terjadi? Dinding gelas yang basah merupakan peristiwa pengembunan atau peristiwa mengembun. Nah, peristiwa mengembun ini adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Hal tersebut terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es di dalam gelas. Contoh lain dari peristiwa pengembunan yaitu adalah basahnya dinding gelas saat diberi air dingin, kemudian kaca mobil yang mengembun ketika hujan, dan munculnya titik-titik air di rumput atau di daun saat pagi hari, padahal di malam harinya tidak hujan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.